kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan grup proyek computational biology kami yang berjudul Maximum Likelihood Phylogenetic Analysis. Berikut adalah anggota kelompok kami, dan nama saya adalah Agnes Sari Dewi Agung. Untuk pembahasan hari ini ada Introduction and Biological Problem, Algorithm Overview, Technical Details, Tool Demo, Paper Review, hingga Critical Analysis and AI Implementation. Masuk ke Introduction, jadi proyek kami melakukan studi evolusi molekuler pada 10 spesies mamalia darat. Kami membedah sekuens asli DNA mereka dari NCBI menggunakan pipeline seperti Muscle, Alture, dan Cypress atau RAXML. Data dari DNA juga jauh lebih akurat daripada hanya melihat dari fisik luar hewan, dan outputnya adalah kami membentuk pohon filogenetik yang akan menguji keakuratan taksonomi biologi mereka. Untuk biological problem, kenapa proyek kami membutuhkan komputasi? Alasannya yang pertama, NP-hard challenge. Jadi dengan 10 spesies saja sudah menghasilkan 34 juta sekian pohon tak berakar, di mana itu sangat mustahil untuk dihitung secara manual oleh manusia. Yang kedua adalah genetik yang sangat mirip. Jadi hubungan yang dekat seperti simpanse dengan orang utan, itu mutasinya sangat halus, sehingga kami membutuhkan model seperti GTR plus gamma untuk memprediksi presisi. Yang ketiga adalah solusi statistik. Jadi, kami menggunakan maximum likelihood di RAXML, gunanya untuk menyaring jutaan pohon tadi, dan akhirnya kami akan mendapatkan angka skor terbaik, yaitu di min 6138.994397. Saya Sri Mulyani, saya akan menjelaskan tentang algoritma overview. Jadi apa sih maximum likelihood? Maximum likelihood itu adalah secara intinya, dia mencari pohon yang paling mungkin. Dimana jika kita diberikan sebuah sequence DNA dan juga model substitusi tertentu, maximum likelihood akan mencari pohon evolusi yang paling mungkin menghasilkan data secara statistiknya. Nah, untuk alur kerjanya, sequence DNA itu tidak dapat langsung dimasukkan, tapi harus perlu di alignment terlebih dahulu. Kami menggunakan alignment Marshall, di mana tujuannya adalah untuk menyamakan posisi-posisi dan juga mensejajarkan panjang sekuensnya, yang kemudian akan kami masukkan pada model substitusi, yaitu GTR plus gamma, di mana GTR ini adalah karena pasangan laju basa itu tuh memiliki laju yang berbeda-beda, dan juga gamma itu untuk memperhitungkan apakah sebuah situs dapat berevolusi secara cepat ataupun lambat, yang kemudian data tersebut akan kami masukkan ke XML dengan rumus matematisnya, yang artinya seberapa besar peluang sebuah data yang kita punya itu tuh keluar pada model dan juga pohon tertentu. Nah, maximum likelihood akan mencari nilai R yang tertinggi karena itu akan menghasilkan pohon yang terbaik. Untuk memvalidasinya, kami menggunakan Bootstrap, di mana data akan di-resample atau diacak selama 100 kali dan akan dilihat seberapa banyak cabang tersebut muncul di model dan juga data tertentu, yang kemudian akan memberikan nilai kepercayaan pada tiap cabangnya. Nah, hasil akhirnya itu adalah pohon filogenetik dengan 3 informasi utama. Jadi yang pertama itu adalah sebuah topologinya, yang kedua adalah panjang cabangnya, dan yang ketiga adalah angka bootstrapnya atau angka kepercayaannya. Nah, kenapa kita memilih maximum likelihood dibandingkan juga dengan metode lainnya? Karena maximum likelihood adalah metode yang akurat, karena dia melakukan secara statistik, namun dia kekurangannya adalah komputasinya yang mahal. Baik, setelah tadi kita sudah membahas tentang algoritmnya, sekarang kita masuk ke bagian teknis, yaitu bagaimana kita secara matematis mendefinisikan dan menghitung pohon terbaik melalui metode maximum likelihood. Pertama, kita definisikan dulu apa itu likelihood. Secara formal, likelihood ditulis sebagai L3 sama dengan P data atau tree model. Artinya, ini adalah probabilitas bahwa data sequence yang kita observasi bisa muncul dengan catatan kita sudah mengetahui topologi pohon dan model substansi yang digunakan. Perlu ditekankan di sini, ini bukan probabilitas pohonnya. Ini probabilitas data. Jadi kita tidak bertanya seberapa mungkin pohon ini, melainkan jika pohon ini benar dan metode ini dipakai, seberapa mungkin kita akan melihat data seperti ini. Semakin tinggi nilai L-nya, artinya pohon tersebut semakin konsisten dengan data yang kita miliki. Masalahnya, menghitung L secara langsung sangat mahal secara komputasi, karena kita harus menjumlahkan semua kemungkinan keadaan ancestral di setiap node internal pohon. Disinilah fungsi Wallenstein pada tahun 1981 memberi solusi yang sangat elegan melalui pruning algorithm. Algoritmnya bekerja secara bottom up, dimulai dari ujung daun lalu bergerak naik ke arah root di setiap node internal. Kita hitung conditional likelihood, yaitu probabilitas mengamati semua data di subtree bawah node tersebut. Diberikan bahwa node itu berada di state tertentu. Lalu nilai dari dua anak node dikombinasikan menggunakan transition probability matrix dari model substansi. Hasilnya, kompleksitas komputasi turun dari eksponensial menjadi linear terhadap jumlah taksa tanpa algoritma ini. Maksimum likelihood tidak akan praktis digunakan pada dataset besar. Oke, selanjutnya dan yang terakhir adalah optimasi parameter. Setelah kita bisa menghitung L secara efisien, tujuan kita adalah mencari kombinasi tiga hal sekaligus.
yaitu topologi pohon, panjang cabang, atau branch length, dan parameter model substansi yang bersama-sama memaksimalkan nilai L. Ini adalah masalah optimisasi yang kompleks karena ruang pencarian sangat besar. Jumlah topologi pohon yang mungkin untuk n taksa saja sudah berskala faktorial. Maka dalam praktiknya, software seperti IQ3 atau RAXML menggunakan pendekatan heuristic search, misalnya nearest neighbor interchange atau subtree pruning and regravating, untuk menjelajahi ruang topologi secara efisien, dan pohon yang menghasilkan nilai L tertinggi itulah yang kita sebut sebagai pohon maksimum likelihood. Oke, selanjutnya adalah untuk menghitung likelihood. Kita membutuhkan satu komponen krusial lagi, yaitu model substansinya. Model ini mendefinisikan sebagaimana kita memodelkan proses evolusi pada level nukleotida. Seberapa sering satu basa berubah menjadi basa lain sepanjang waktu evolusi. Ada hierarki model dari yang paling sederhana sampai yang paling general. Kita mulai dari JC69. Model Jukes Cantor tahun 1969 ini adalah model paling dasar. Ia mengasumsikan bahwa semua substansi antara keempat basa terjadi dengan laju yang sama, dan frekuensi untuk empatnya identik. Asumsi ini sangat kaku dan hampir tidak pernah terpenuhi di data nyata. Habis itu naik lagi ada K80 atau Kimura two parameter. Model ini lebih realistis karena sudah membedakan antara transition, yaitu perubahan purin ke purin atau primikidin atau ke primikidin, dengan transversion, yaitu perubahan antara purin dan pirimidin secara biologis. Transition memang terjadi lebih sering karena perubahan kimianya lebih kecil sehingga pemisahannya ini sudah jauh lebih mendekati realita. Habis itu naik lagi, ada HKY85 yang menggabungkan dua hal sekaligus. Perbedaan laju transition versus transversion seperti di K80. Ditambah dengan mengizinkan frekuensi keempat bahasa berbeda antar organisme. Ini membuat jauh lebih representatif data sekuens nyata. Habis itu yang terakhir yang paling fleksibel ada GTR atau General Time Reversible. GTR memiliki 6 parameter laju substitusi yang sepenuhnya independen, sehingga ia tidak mengasumsikan hubungan apapun antar laju substitusi. Inilah kenapa GTR disebut sebagai yang paling general dalam keluarga model time reversible. Satu tambahan yaitu adalah gamma distribution atau ditulis plus R. Dalam sekuen dalam sekuen DNA nyata tidak semua posisi berevolusi dengan cepatnya yang sama. Ada situs yang sangat conserved karena peran fungsional penting. Dan ada situs yang sangat variabel, heterogenitas laju antar situs ini dimodelkan dengan distribusi gamma di mana parameter alpha mengontrol bentuk distribusinya. Nilai alfa yang kecil berarti variasi laju antar situs sangat tinggi. Sedangkan nilai alfa yang besar berarti relatif homogen. Inilah alasan kami menggunakan GTR ditambah gamma dalam penelitian ini. Kombinasi ini merupakan standar de facto dalam filogenetik DNA. Karena dua alasan utama, yaitu GTR cukup fleksibel untuk menangkap beberapa pola substitusi tanpa overfitting yang berlebihan, dan kedua, tambahan gamma memungkinkan model menangani realita bahwa tidak semua bagian genom berevolusi dengan laju yang sama. Model ini juga yang digunakan dalam paper yang kami review, sehingga pilihan ini konsisten dengan literatur dan memungkinkan perbandingan hasil yang lebih valid. Halo, perkenalkan, nama saya Nicholas Desino, dan di sini saya akan mendemokan tool yang kami gunakan, yaitu Randomized Accelerated Maximum Likelihood, atau disingkat RAXML. Jadi kami menjalankan tool ini itu di sebuah platform website bernama Cypress Science Gateway. Nah, sebelum kita masuk ke demo websitenya, kita masuk dulu ke proses pengumpulan datanya. Jadi, data yang kami gunakan yaitu data DNA sequence dari 10 jenis mamalia darat. Kemudian, data-data ini itu akan di-align agar panjang DNA sequence-nya sama. Lalu, DNA sequence ini akan diubah formatnya ke dalam data filelib. Nah, dapat terlihat kalau di data filelib ini, di baris pertamanya ada 2 angka, yaitu 10, yang menunjukkan bahwa di dalam file ini ada 10 jenis makhluk hidup yang berbeda. Kemudian ada angka 1140, yang menunjukkan bahwa panjang DNA sequence ini dari setiap makhluk hidup itu 1140. Oke, kita langsung masuk ke demo websitenya saja. Saat sudah login ke Cypress Science Gateway-nya, kita akan diminta untuk membuat sebuah folder. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah folder, lalu kita akan upload datanya, yaitu kita sudah mengupload datanya berupa mamalia.py yang data filelib yang sudah tadi saya tunjukkan. Kemudian kita masuk ke menu task, create new task, input deskripsinya, lalu kita memilih datanya. Lalu kita akan memilih tool yang digunakan, yaitu yang ini. Kemudian kita memilih parameter ya. Nah, kita masuk ke advanced parameter di sini, lalu memilih yang GTR gamma, lalu memastikan bahwa conduct rapid bootstrap ini tercentang, dan akan di-run sebanyak 100 kali. Lalu kita juga print branch length untuk memudahkan output nantinya. Lalu setelah itu kita save and run task.
Nah, setelah nanti sudah begini, kita tinggal menunggu beberapa menit saja, lalu format outputnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, nama saya Said Hilal Asada sebagai perwakilan kelompok 9 untuk memvisualisasikan atau mendemokan output dan interpretasi dari analisis filogenetik yang telah kita lakukan. Yang pertama ada 4 yang kita akan lihat dari visualisasi ini, yaitu BaseML3, branch length, bootstrap support, dan likelihood. Kita mulai dari likelihood, langsung aja. Di sini kita akan buka file yang sudah selesai, yang dari output sebelumnya, dan kita akan mencari ini, RXML.tupel hasil amalgam. Akan buka, dan kita scroll ke bawah, scroll. Nih, sini kita akan melihat final ML optimization likelihood-nya yaitu minus 6138. Kenapa minus 6138? Karena kita mengincar di antara 0 dan 1, dan semakin kecil nilainya atau semakin mendekati ke 0 itu akan lebih bagus. Nah, di sini itu dia di 6138 dan dia di bawah 17500. Itu artinya algoritma kita sudah sangat cocok atau sudah sangat betul-betul. Kita lanjut ke selanjutnya, kita akan menggunakan idle buat visualisasi tree-nya. Di sini udah ada, kita tinggal upload aja. Kita upload, dari sini udah muncul. Nah, kita akan mau ignore branch length dan kita akan display bootstrap atau metadata menggunakan teks. Nah, di sini just lihat. Alright, sekarang kita akan baca struktur pohonnya, evaluasinya secara biologis. Pohon ini berhasil mengelompokkan taksas sesuai dengan kedekatan kekerabatan mereka dalam real. Perhatikan ke sebagian bawah ini, ada macan harimau Sumatera dan macan tutul. Pada satu percabangan atau kelompok monofiletik yang sama, ini membuktikan mereka berbagai nenek moyang yang sama baru-baru ini sebagai familia Felidae. Begitu pula dengan serigala dan anjing yang mengelompokkan bersama serta kelompok primata seperti simpanse dan orang hutan di bagian atas pohon ini. Selanjutnya kita akan ke bootstrap, itu yang ini. Jadi kita bisa di sini ada 100, ada 55, ada 39. Nah, buat bootstrap ini itu angka-angka di setiap percabangan ini menunjukkan tingkat kepercayaan statistik kita. Cluster felin, harimau, dan macan tutul ini di bawah mempunyai bootstrap sebanyak 100. Artinya, seluruh replikasi acak yang dilakukan RAXML, akurasi hubungan kerabatan grup ini adalah 100% valid. Namun, ada beberapa cabang yang tengah memiliki nilai rendah seperti 30 atau 55. Di sini 39, 55. Yang di situ mengindikasikan bahwa posisi percabangan pada ordo tersebut memiliki tingkat ambigu atau variasi genetik yang lebih tinggi dibandingkan siklus lainnya. Jadi mereka tuh terhadap atas bawahnya atau terhadap sampingnya itu lebih banyak perubahannya sehingga mereka lebih jauh dari nenek moyangnya. Selanjutnya yang terakhir ada branch length. Ini yang kita bisa di sini di bawah itu tulisan branch length. Ini menunjukkan bahwa ini sebagai bukti real dari ITOL. Ketika mendapatkan dispersion sini, simpanse, sistem mendeteksi berdasarkan sebesar 0,08051. Angka ini menguantifikasi berapa banyak akumulasi mutasi genetik yang terjadi pada spesies simpanse sejak ia berpisah dari titik telurnya bersama. Kesimpulannya, visualisasi dan interpretasi data ini membuktikan bahwa kombinasi software RxML dan ITOL sukses menerjemahkan data sifat DNA mentah menjadi sebuah pohon evaluasi mamalia yang komprehensif, secara valid, secara statistik, dan mudah dipahami. Terima kasih. Saya Daniel Steven Kurniawan yang akan membawakan bagian paper review. Nah, jadi paper yang kita review dan jadikan referensi di dalam penelitian kali ini adalah Full Genome Sequencing and Mutation Analysis of SARS-CoV-2 Isolated from Makassar, Sulawesi, Indonesia, yang ditulis oleh Masi et al. Dan jurnal ini kita ambil dari PeerJ. Nah, mengapa sih kita mengambil jurnal ini untuk kita jadikan yang kita akan review di penelitian kali ini? Karena jurnal ini sama-sama menggunakan RAXML, sama dengan kami yang kita gunakan di penelitian kami, sehingga kami dapat belajar lebih banyak dari sini, dan kita juga dapat mengambilnya sebagai referensi untuk diterapkan di penelitian kami sendiri. Yang kedua, peneliti juga memakai pohon filogenetik buat melihat varian apa yang dominan dan virusnya bermutasi seperti apa di saat itu. Sehingga kami juga bisa belajar dari situ, karena yang kami lakukan ini cukup mirip atau
bisa dibilang masih relevan. Lalu yang ketiga, mereka memakai 50 genom lengkap SARS-CoV-2 dari Makassar dan juga Sulawesi Selatan yang terletak di Indonesia, sehingga kami lebih bisa memahami konteksnya dan juga terjadi benar-benar di sekitar kami, sehingga kami lebih relate. Lalu jurnal ini juga memenuhi syarat dari tugas kami, yaitu jurnalnya harus lebih baru dari tahun 2020. Yang bisa dilihat bahwa jurnal ini adalah keluaran tahun 2022. Lalu selanjutnya alasannya, dataset yang digunakan juga tidak terlalu besar, jelas, dan juga terukur. Dan yang terakhir alasannya, jurnal ini adalah jurnal yang open access, valid, kredibel, dan mudah kita dapatkan aksesnya. Selanjutnya kita akan bahas objektif dari paper yang kita review ini. Yang pertama, objektif mereka adalah memantau dan memitigasi dampak SARS-CoV-2 di daerah tersebut di saat itu. Dan objektif mereka yang kedua adalah mengidentifikasi varian yang menyebar dan juga dampaknya. Lalu dataset yang mereka gunakan adalah 50 genom lengkap SARS-CoV-2 yang mereka dapat dari Makassar dan juga Sulawesi Selatan, lalu ditambah juga dengan 31 sequence pembanding dari database global GSite. Jadi sehingga jika ditotal, sequence-nya menjadi 81 sequence yang digunakan dalam analisis mereka. Metode yang mereka gunakan dalam penelitian mereka bisa dibilang juga cukup relevan dan cukup mirip dengan apa yang kita lakukan. Yang pertama, mereka melakukan sequencing DNA, semua sampelnya disejajarkan dulu menggunakan MAFFT. Langkah kedua, mereka membangun pohon evolusi memakai metode maksimum likelihood, yaitu mencari pohon yang paling masuk akal secara statistik. Next step-nya, mereka memakai model GTRG untuk menghitung kemungkinan mutasi dan mereka melakukan 1000 bootstrap setelahnya. Lalu yang terakhir, menggunakan Mega versi 11 untuk memvisualisasikan hasil pohonnya. Yang selanjutnya adalah apa saja yang sudah mereka temukan di dalam penelitian yang sudah mereka lakukan. Mereka menemukan yang pertama, bahwa 96% sampel ternyata adalah varian B14662, dan 4% sisanya adalah varian B1319. Dan yang kedua yang mereka temukan adalah mutasi yang paling sering muncul di protein spike adalah D614G yang ada di angka 100%, lalu sampel N439K berada di angka 98%, dan P681R di angka 76%. Maka kesimpulan yang mereka sebutkan di situ adalah Makassar saat itu didominasi varian asli Indonesia atau varian lokal, yaitu B14662. Dan paper ini menegaskan pentingnya surveillance genomik terus-menerus untuk dilakukan secara rutin. Lalu limitations atau keterbatasan dari paper ini. Sampel yang mereka gunakan itu cukup kecil, hanya 50, dan hanya satu kota dan juga 2 rumah sakit. Lalu periode penelitian juga cukup bisa dibilang pendek, hanya 4 bulan saja. Lalu sinyal filogenetik SARS-CoV-2-nya lemah, karena sequence COVID itu mirip satu dengan yang lainnya, sehingga hasil bootstrap-nya bisa rendah pada cabang yang pendek. Lalu di sini saya juga akan sekaligus menjelaskan tentang peran dari artificial intelligence dan juga AI tools yang kita gunakan dalam penelitian yang kami lakukan ini. Ada 2 yang kami gunakan, yaitu Cloud AI dan juga Gemini AI. Yang mereka digunakan untuk yang pertama, mencari jurnal yang kredibel di Google. Ini kami menggunakan Gemini karena Gemini itu memiliki database yang terkoneksi langsung dengan Google, sehingga mau mengambil apapun dari Google, Gemini bisa melakukannya. Yang kedua, kita memvalidasi isi jurnal yang kredibel tersebut dengan Cloud AI, dengan menjamin kredibilitasnya dan juga isinya itu sudah valid. Lalu yang ketiga, kita memahami konsep dan bahasa yang masih asing untuk lebih bisa kita memahaminya. Jadi ketika kami membaca papernya itu, kami menemukan beberapa kata yang kesulitan untuk kami pahami, sehingga kami menggunakan AI tools untuk mencoba memahami kata-kata itu. Yang terakhir, membantu men-setting parameter algoritma di saat mau demo aplikasi. Lalu untuk critical analysis, apa saja batasan atau kelemahan dari metode RAXML? Yang pertama, hasil bisa bias jika kita salah memilih model mutasi. Yang kedua, algoritma bisa menganggap situs itu independen padahal aslinya data bisa saling terkait. Yang ketiga, komputer bisa bingung saat menentukan pohon ketika sequence terlalu mirip. Dan yang keempat, komputer bisa lemot ketika sequence membludak terlalu banyak. Kesimpulannya adalah yang pertama, maximum likelihood berhasil merekonstruksi evolusinya, di mana RAXML dan juga model GetR plus gamma ini berhasil menghasilkan sebuah pohon evolusi 10 mamalia darat dengan benar secara biologisnya. Yang kedua adalah hasilnya andal dan juga akurat, karena dapat dilihat dari bootstrap-nya, yaitu banyak cabang yang 100 dan juga laju mutasi yang benar secara teorinya. Yang ketiga adalah computational power. Bahkan jika 10 sequence DNA, yaitu menghasilkan 34 juta kemungkinan, dapat dilakukan dengan metode RAXML ini dengan lebih cepat, bahkan dalam hitungan detik.